Cek. Oke, baik. Assalamualaikum semuanya. Kita masuk video ulasan ya di pertemuan pertama atau minggu kedua di praktikum penyelesaian pemodelan matematis alias kalau dulu komputasi 2. Nah, kita akan bahas kali ini adalah apa ya? Yang dari komputasi 1 yang basicnya itu pertama adalah tentang penggunaan matriks gitu ya. Jadi matriks akan kita bahas, kemudian bikin array ya. Nah, mungkin ada yang lupa bikin array, kemudian apalagi kita buat looping gitu ya. Mungkin if else atau while and, dan terakhir adalah grafik yang nanti akan menjadi basic ya pembuatan program-program untuk di komputasi pemodelan ini ya, komputasi 2 lah gitu ya gampangnya. Oke, biar gampang aja ya, kita coba bahas saja yang dulu soal kuis ya. Kuis nomor 1 kita ambil aja ini dari kelas B lah gitu. Oke, untuk kelas lain ya hampir sama saja gitu ya. Oke, kita memiliki soal seperti ini ya. Nah, ini adalah kita bahas lagi. Suatu hasil eksperimen mengikuti model sum of sinus gitu ya. Sinus. Dimana rumusnya Y. Nah, ini adalah Y nanti sebagai sumbu Y dan ini adalah fungsinya sebagai A kali sin BX plus C ya. X adalah sudut. Nah, hingga 180 derajat dengan jumlah pengamatan 40 titik. Sudutnya di sini dalam derajat gitu ya. Nah, mungkin lupa bahwa nanti MATLAB itu adalah basicnya adalah radian sehingga nanti silakan konversi dulu ke radian. Kemudian bila 100 Y adalah jari-jari gorong-gorong. Oke, ini gorong-gorong bentuknya itu adalah silinder gitu ya. Oke, berarti kita misalkan ada bentuk silinder gitu ya. Ada tentukan debit atau key gitu ya. Saat kecepatannya ini V ya. Berarti kan kita butuhkan ini V-nya udah ada. Nah, kemudian kita butuh luas A. Nah, luas gorong-gorong ya. Jari-jarinya sudah dapat nih 100 Y gitu ya. Nah, 100 Y ini sebagai jari, nanti luas silinder itu ya. Lingkaran gitu ya. Sama aja dengan luas lingkaran PR kuadrat nanti dapat sehingga kita dapat debitnya Q. Nah, debitnya ini bervariasi saat kecepatannya 2,5, setengah, dan 3,5. Berarti yang bervariasi di sini adalah ada array. Nah, nanti array untuk kecepatan ini 2/5, setengah 3/5. Yang kedua adalah array untuk sudut gitu ya. Nah, sudutnya ini bervariasi sebanyak 40 titik ya, dengan dari titik 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, ini langsung aja kita buat gitu ya. Ini taruh sini aja gambar. Nah, ya. Oke, kita misalkan seperti ini ya. Dalam mengulang kembali komputasi 1, kalau dari nilainya itu banyak yang bagus ya, banyak yang bagus, ada yang dapat A, Amin, B dan lain sebagainya gitu ya. Mengingatkan kembali ya untuk tugas-tugas itu lebih nanti diteliti lagi gitu ya. Pengumpulannya. Oke, kita buat dalam fungsi ya, function. Nah, ini termasuk basic juga komputasi 1 membuat fungsi. Namanya bebas ya. Kita misalkan aja latihan 1 gitu ya. Kita clear all, kemudian CLC. Nah, apa bedanya clear all dan CLC? Nah, silakan jawab sendiri-sendiri. Kita masukin aja datanya ya. Di sini ada data nilai kecepatan alir V gitu ya. Kita misalkan V. Kita buat matriks. Nah, mulai masuk matriks di situ 2/5.
1/2 dan berapa tadi? 3/5 kalau nggak salah. Oke, ini kecepatannya ya misal meter per sekon lah gitu ya. Kemudian kita ada nilai A1 1,485 kemudian B1 ada 0,7263, C1 ada 0,2886 gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada sudut, kita misalkan aja itu sudut gitu ya, SDT 180. Nah, ini derajat. Nah, ini perlu kita konversi dalam radian bahwa 1 radian atau biar enaknya itu 1 lingkaran itu 2 pi radian ya. Berarti kalau kita potong jadi 2, kita bagi jadi 2 itu sama dengan pi radian. Berarti ini setara dengan pi radian ya. Jadi nanti X sama dengan pi. Ini dalam radian. Oke, dah. Kemudian ada rumusnya. Nah, itu Y sama dengan bla bla bla. Oke, itu kita nanti masukin ada 40 titik itu sebagai N ya. Misalnya gini, N adalah jumlah titik 40. Pertama, yang ditanyakan di situ adalah debit ya. Untuk menghitung debit, kita menghitung nilai Y ya. Nilai Y rumusnya A kali sin B X C ya. Yang berubah-ubah adalah nilai X. Oke, berarti kita bikin array untuk X. X-nya sebanyak berapa? 40 titik ya. Berarti kita buat I, misal I dari 1 sampai N. Ini array pertama. Nah, untuk perhitungan berulang, kita masuk looping, tambahin for di depannya. For. Oke, nah. Baru kita masukin rumus Y sama dengan A1 dikali sin B1 kali X plus C1. Oke ya. Kita lihat bahwa di sini yang bervariasi itu adalah nilai X yang sebanyak 40 titik. Ya, berarti dia sebagai array di sini. Berarti X-nya sebagai XI ya. Karena X-nya ada sebanyak 40, Y-nya juga pasti sebanyak 40. Jadi YI di sini. Ya. Ingat sekali lagi, indeks matriks yang ada di ruas kiri itu harus sama dengan indeks matriks yang di ruas kanan ya. Ruas kiri I, yang di kanan juga I ya. Oke, berarti sekarang ini matriksnya order berapa ya? Ini ya satu baris ya. Kemudian jumlah kolomnya atau jumlah titiknya ada 40 gitu ya. Berarti 1 kali 40. Oke. Kemudian udah selesai nih. Nah, udah. Baru tadi jari-jari adalah 100 Y. Nah, kita misalkan itu adalah R. Jadi jari-jari. R-nya juga bervariasi gitu ya. Nah, karena debit gitu ya. Debit kan tergantung daripada jari-jari ya. Jari-jarinya. Nah, kita misalkan di sini jari-jarinya bervariasi sesuai nilai Y-nya. Oke, berarti R-nya juga sebanyak I. RI sama dengan 100 dikali YI. Oke, udah selesai. Nah, sekarang berikutnya adalah menghitung debit. Nah, kita lihat bahwa debit itu berubah sebagai fungsi kecepatan atau V ya. Fungsi kecepatan juga sebagai dikali fungsi luas A. Debit kan rumusnya kecepatan dikali luas. Nah, kecepatan bervariasi V itu bervariasi. Luas A itu adalah sebagai fungsi
jari-jari R. R-nya bervariasi, berarti luasnya bervariasi. Berarti Ki ada berapa variasi? Ada 2 variasi. Nah, karena Ki ada 2 variasi, nah, maka paling mudah membuatnya adalah kita buat dalam konsep matriks. Ya. Oke, ntar pegal. Wah. Kita tahu sendiri bahwa matriks syaratnya adalah ada kolom panjang, gitu ya, X kali dengan Y, gitu ya, atau kolom kali baris. Ya. Maka 2 variasi ini kita bagi menjadi ada yang variasi kolom, ada yang variasi baris. Oke, ya. Maka Q nanti ini sebagai variasi kolom dan baris. Nah, matriks itu modelnya apa? Matriks itu bahwa modelnya misal matriks ini A, B gitu ya. Berarti nanti A itu adalah nanti baris, B itu kolom. Kita bebas. Misal kita yang membuat baris, kita tentuin aja. Misal yang jadi baris atau jadi nilai A itu adalah sebagai variasi kecepatan. Sedangkan satunya yang kolom alias B itu sebagai jari-jari tadi. Jari-jari. Nah, kecepatan jari-jari. Nah, R tadi fungsinya sebagai variasi I. Di sini I ya. Maka ini jari-jari nanti indeksnya I. Kecepatan belum ada. Kita buat indeks baru. Indeksnya J. Nah, sehingga nanti ada indeks di sini buka kurung I. Berarti nanti ada indeks baru buka kurung J. Nah, supaya jadi kita butuh satu array lagi, yaitu array J. J sama dengan J itu untuk kecepatan. Berarti 1 sampai berapa? Kecepatan tadi V ya. Ini V-nya ada 3 buah. Ada 3 data ya. Kita buat aja biar gampang length gitu ya. Length daripada V ya. Atau kalau kita bisa ketik manual ya ketik manual 3 ya karena cuma sedikit. Tapi kalau kita ekstrak ya, V-nya ini berasal dari data dari Excel misal yang panjang sekali, kan nggak mungkin hitung satu-satu ya. Capek. Nah, makanya itu kita pakai ini aja. Nah, ini supaya bisa terhitung pakai for. Ya. Kasih for depannya, nah, baru kita key. Key. Ingat ada indeks. Nah, indeksnya apa tadi? Matriksnya A, B. A itu apa? Indeksnya J. B-nya sebagai indeks I. Berarti key buka kurung J, I. Artinya apa? Ini artinya bahwa key merupakan matriks sebanyak jumlah barisnya itu J dan jumlah kolomnya sebanyak I. Gitu ya. Maka ruas kanan harus ada yang mengandung unsur indeks I dan juga indeks J supaya dia seimbang ya. Ruas kanan dan kiri harus sama. Nah, karena itu masukin aja rumusnya. Rumusnya apa? Debit adalah kecepatan V. V-nya sebagai fungsi apa tadi? Kecepatan adalah indeksnya J. J dikali luas ya. Luas adalah Pi. Terus apa? Pi kali R kuadrat ya. Dikali R. R-nya adalah jari-jari indeksnya I. RI. Ini dikuadratin. Kuadrat ya. Selesai. Tinggal kasih N. Misal kita kasih N gitu ya. Nah, nanti baru tinggal kita mentransformasi hasilnya dalam bentuk bisa tabel, bisa bentuk grafik gitu ya. Nah, karena ini pengulasan daripada komputasi 1 ya, kita bahas. Kita bahas cara menampilkan hasil dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Paling gampang grafik dulu ya.
Kita tahu key-nya ini bervariasi ya. Key J, I. Berarti J itu ada 3 data. Berarti ini matriksnya 3 baris. Dan setiap baris kolomnya ada 40. Gitu ya. I itu kan nilainya sampai 40. Oke, berarti di sini key-nya itu variasinya ketika kita ingin mengplot hasil, kita bisa plot hasilnya terhadap variasi J atau variasi I. Ini tergantung preferensi kita gitu ya. Misal kita lihat J itu ada 3 di titik ya, variasi kecepatan tadi. Sedangkan I adalah variasi jari-jari, ada 40 titik. Kalau kita ingin plot grafiknya itu terhadap nanti adalah sebagai fungsi jari-jari, maka ada 40 garis ya atau 40 grafik. Akan sangat kesusahan buat kita membaca sebanyak itu ya. Oleh karena itu kita pilihnya yang terhadap J atau kecepatan. Karena jumlahnya cuma 3, sehingga nanti satu grafik ada 3 garis. Nah, itu adalah pemilihan kita ya. Ketika misal ada kasus soal, mana yang kita pilih? Nah, jadi seperti itu. Kita langsung aja. Oke, kita plot ya. Nah, pertama adalah sumbu X. Sumbu X-nya itu karena di sini tadi kita ingin sebagai fungsi J, maka sumbu X-nya adalah I. Gitu ya. Kalau kita maunya sebagai I, maka sumbu X-nya J ya. Seperti itu. Berarti I. I tadi apa jari-jari? Berarti di sini R. Ya. Oke, R, koma. Terus apalagi kita membutuhkan sumbu satunya adalah key. Ya, key. Koma. Kita kan ingin J ya. Nah, J kan ada 3. Kita ambil yang pertama dulu. I-nya semua data. Kita kasih titik 2. Seperti ini. Oke, misal ini kita kasih warna yang pertama merah. Red. Oke, kita kasih untuk menggabungkan gitu ya. Grafik jangan lupa kita kasih hold on. Kita plot lagi yang kedua R key. Yang kedua ini ya. Misal warnanya itu blue. Kita hold on lagi. Kemudian plot R, key. Ini yang ketiga gitu ya. Misal yang terakhir warnanya itu hitam gitu ya. K. Ya, hold all. Baru kita akhiri N. Kita kasih legend misalnya ya. Legend. Yang pertama itu adalah saat V-nya tadi datanya V-nya yang 2/5. Yang kedua itu saat V-nya setengah gitu ya. Dan yang terakhir saat V-nya tadi 3/5. Oke ya. Udah selesai seperti itu, coba kita run. Nah, bisa jadi ada error ya. Kita lihat saja kalau memang ada error. Nah, di sini ada error ya. Kadang apa yang kita tuliskan itu kadang belum sesuai ya. Makanya kita cek di sini bahwa tidak bisa mengakses X2. Kita klik line X. Oh, karena di sini X sama dengan P. Kita belum bikin apa namanya array tadi. Nah, inilah lupa gitu ya. X-nya belum divariasiin sebanyak 40 titik. Jadi kita pakai array linspace
Dari 0 berakhir tadi pi, jumlah data ada n. N-nya berarti kita pindah di atas. Oke ya. Kemudian kita run lagi. Oke ya, udah jadi. Kita cek dulu hasilnya sama apa enggak. Wah, beda ini. Dulu apa satuannya meter pangkat 3 per sekon. Dalam radian. Oh, bawahnya. Oh, fungsinya fungsi sudut. Oke, ini yang dulu ya. Sebentar. Sampai lupa soalnya dimintanya. Oh, sudut. Kalau sudut berarti kita ganti ini ya, biar sama lah ya. Kita ganti X, X, X. Nah, itu. Terus rumusnya kita cek lagi. A1 sin B1 kali C1. Sin B1 X1 kali C1. Oke, kita run lagi. Coba ini kita kasih kurung ya. Yang bervariasi kita kasih tanda dot titik. Nah, di sini merupakan bagian yang terpenting juga gitu ya. Ketika ada yang bervariasi, nah ada operasi kali bagi pangkat, kita coba kasih tanda titik gitu ya. Kita close, kita run lagi. Enggak ya, hasilnya seperti ini. Oke, silakan kalian coba lagi gitu ya bahwa hasilnya ini seperti ini. Berarti seharusnya itu debitnya dengan fee yang tinggi ya. Nah, kita lihat di sini ada hitam, biru, merah. Semakin besar ya kecepatannya, maka debitnya semakin tinggi ya. Nah, maka betul ya di sini merah ke hitam itu fee-nya kan membesar. Di sini juga menaik debitnya ya. Oke, berarti sudah benar. Nah, terus gimana kita tambahkan untuk menampilkan ini dalam bentuk tabel ya. Itu sama nanti. Berarti di F-print F adalah Q1.22, Q2.2, Q3.2. Seperti ini gitu ya. Menggunakan F-print F. Nah, seperti inilah untuk basic-basic daripada komputasi 1 gitu ya. Ada plot, nah ada array, kemudian kita belajar lagi di sini ada looping for. Nah, misal kita tambahkan dalam fungsi ini adalah kita ingin men-trial gitu ya. Misal yang ditanyakan nanti adalah misal key gitu ya. Atau debit, misal kita ada kasus tambahan gitu ya. Misal ada suatu persamaan gitu ya. Di mana persamaan itu, nah, misal di soal ditambahkan debit yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat di sini debit yang tertinggi itu di daerah sini gitu ya. Nah, ini. Misal debitnya di sini 4 kali 10 pangkat 4. Oke, misal kita coba masukkan suatu trial gitu ya. Kita coba pikirkan dulu apa itu ya. Oke, kita misalkan kita tadi sudah memiliki debit itu ya.
memiliki debit, rumus lain debit itu ya. Q adalah kecepatan dikali luas, rumus lain adalah debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Oke, volume dibagi dengan waktu. Misal waktu yang ingin kita cari gitu ya. Nah, volumenya itu adalah yang diketahui ya. Misal ada volume diketahui, ada volume diketahui. Nah, nanti T-nya yang di trial ya. Nah, sampai apa? Nah, nanti sampai menghasilkan key yang di sini. Kita sebut saja data key yang di tengah-tengah. Key saat V-nya 3/5. Nah, misal kita punya soal tambahan. Bila itu ya. Mungkin ini kurang besar gitu ya tulisannya. Kita besarkan. Nah ya, bila Q saat V-nya tadi yang 3/5 dan posisi jari-jari R di tengah-tengah, ditentukan sebagai perancangan apa tadi gorong-gorong ya, gorong-gorong. Bila volume total yang bisa tertampung di situ ya, kita di debitnya itu berapa tadi? Sampai 4,5 kali berarti 45.000 gitu ya. 45.000 meter kubik tadi ya. Misal kita 45.000. Bentar, tadi gorong-gorong tadi itu sebagai R-nya tadi sebagai senti. Ya, sebagai senti. Jari-jarinya. Berarti supaya jadi meter, tadi kan kita asumsinya V-nya ini meter per sekon ya. Nah, sedangkan R di sini tadi senti. Kita ganti ke M ya. Maka 100-nya kita hilangin aja. Kita lihat lagi grafiknya. Nah, ini 4 kurang lebih 4 meter kubik gitu ya. Misal volume akhir itu 200 deh gitu ya, meter kubik. Nah, berapa T waktu? Nah, ini yang ditanya itu ya. Maka kita perlu tambahan trial. Nah, kemarin di pertemuan komputasi 1 kita sudah mencoba trial ya, satu variabel itu menggunakan metode dissection itu ya, dan juga metode Newton-Raphson, atau kita lakukan dengan proses kemarin sudah belum ya? Kayaknya sudah ya. Optimasi menggunakan LS Kinondin itu ya. Oke, kalau gitu kita coba menggunakan while n gitu ya. Nah, berarti nanti rumusnya adalah Q sama dengan volume bagi T. T-nya yang kita trial. Q-nya ini saat V-nya 3,5. 3,5 berarti yang ketiga ya. Berarti Q-nya ini adalah saat J-nya itu 3. I-nya berapa? Posisi tengah-tengah. Ya, I-nya kan totalnya tadi adalah 40. Berarti N per 2. Oke. Sama dengan V per T. Nah, T-nya kita trial. Misal setiap 1 detik gitu ya. Nah,
Maka kita tambahkan while ya. Misal di sini while nilai key-nya. Nah, misal kita sebut saja key baru, key A itu ya. Nah, lebih kecil sama dengan daripada key 3, n per 2 ya. Nah, baru kita masukin di sini rumusnya bahwa key A sama dengan V-nya tadi 200 V per T gitu ya. Kita masukin V-nya V 200. Nah, T-nya berapa? Nah, T-nya di sini adalah misal kita buat delta T, bawah delta T-nya setiap 0,5 detik ya. Nah, berarti nanti harus ada T awal. Misal T awal dari 0 detik. Jadi nanti di sini T sama dengan T ditambah DT. Nah, ini apa? T sama dengan T tambah DT ini adalah buat array ya. Ini termasuk array. Karena apa? Awalnya kan 0. DT-nya 0,5. Berarti 0 tambah 0,5 tambah 0,5, 0,5, 0,5 dan seterusnya. Ya. Nah, berarti artinya bahwa T di sini adalah suatu array dari 0 kenaikan 0,5 sampai berapa ujungnya? Ya, ujungnya sampai terpenuhi QA lebih kecil daripada ini. Nah, ini adalah model array yang dilupingkan menggunakan while n. Nah, ini adalah tujuannya untuk optimasi juga ya. Nanti kita akan pelajari optimasi satu variabel gitu ya di komputasi 2 kali ini. Kemudian ini kita akhiri dengan n. Nah, QA di sini kita membutuhkan nilai terkecilnya. Kita dari 0 ya. QA sama dengan 0. Coba kita display aja, display T ya. Kita run. Kita lihat hasilnya itu berapa. Kita lihat T-nya di sini adalah 0,5. Berarti apakah udah sesuai gitu ya? Kita lihat kalau kita lihat di grafik kurang lebih di 3,5 di sini debitnya itu 4, sekian gitu ya. Berarti T sama dengan debitnya, volumenya dibagi dengan debit. 200 dibagi dengan ini. Wah, ini berarti kurang tepat ini. Kalau begitu. Kenapa dia oh. Ini harusnya displaynya itu coba kita taruh dalam ya. Oke, nah berarti ini ada yang belum pas di sini. Coba oke T sama dengan T tambah D. Oh, di sini ada T di sini. Maka QA-nya harusnya di bawah supaya dia beneran berulang. Kalau tadi posisinya dia terhitungnya cuma 1 kali gitu ya. T sama dengan T plus DT. Sampai QA lebih kecil daripada Q. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu nilai Q ini. Angkanya berapa? Angkanya 4,037. Berarti sampai ininya dapat angka 4.
V dibagi berapa supaya dapat angka 4? Harusnya T-nya ini sangat besar. Nah, ini kira-kira kesalahannya itu di mana ya? Oke, kita coba lihat lagi. T-nya 0, di T-nya 0,5. Oke, berarti ini QA. Wah, ini kita cek lagi di sini. Nah, kita analisis kira-kira di mana itu ya. Kesalahannya kenapa dia tidak mau loopingnya tidak terus berjalan terus gitu ya. Oke, kita coba analisis T-nya di sini V bagi T harusnya dia bisa itu ya, harusnya coba ini kita QA sama dengan V bagi T. Ini kita hapus dulu. T0 ini kalau DT-nya 0,05 dia mengikuti, berarti dia hanya sekali. Proses itunya sekali. Coba QA-nya ini kita kasih indeks gitu ya. Nah, kita misal indeksnya itu kasih indeks K deh gitu ya. Di sini QA 1. Nah, QAK di sini kita T-nya kita taruh atas seperti ini. Aduh, kehapus. Kemudian di sini ada K. K-nya itu adalah 1. Untuk proses trial yang sama, di sini QA buka kurung K, bawahnya kita tambah rumus K sama dengan K plus 1. Mana nih? Oh, ini V-nya nggak ada. T-nya di sini adalah TK juga ya. Kurang 1 N. Kita kasih N. Salah di sini. N-nya di sini. N-nya di sana. Oke. TK. Oke, oke. Ini harusnya juga ada ya. Oke, apa lagi nih? Ini berarti masih ada sesuatu yang salah gitu ya. Error lat 1 line 42 N. Function for N while N di sini N. Oh, V-nya di sini masuk. K-nya dari 1, berarti ini K-nya terus berulang.
Terus T-nya hanya sih masuk sini. T1. Coba kita buat gini dulu. Index exit matrix dimension. QAK V-nya enggak. T-nya. Nah ini gitu ya. Oke, bentar kita coba rombak bahwa hmm, QAK QAK QA1 0. Nah, ini kenapa bisa seperti ini gitu ya. Oh. Sebentar. Nah, di sini masalahnya di K sama dengan K+1. Ini terlihat nanti seperti dua kali loopingnya gitu ya. V per T. T sama dengan T plus DT. T sama dengan T plus DT. Berarti ini dia cuma sekali. eh, Oke, baik ya. Mungkin caranya adalah coba kita putar V-nya aja yang di trial mungkin bisa gitu ya. Harusnya kan kalau secara hitungan manual gitu ya. Tadi key-nya berapa ini? Key-nya itu kalau kita run tadi adalah 4,037. Berarti kan 400 dibagi 4,037. Kalau 400, sorry 200, bukan 400 ya. 400 bagi 4,037. Kurang lebih hasilnya 49,5 ya. Ini sih sintaksnya harusnya udah bener ya. Ini tambahin F print F juga udah bener. Mungkin kita ganti. Mungkin karena di sini ya. Jadi kurang bisa. Coba kita ganti trialnya V aja gitu ya. Kita ganti aja trialnya itu V gitu ya. Berarti di QA-nya ini kita ganti dengan misal VA gitu ya. VA tadi V-nya 200. Berarti ini targetnya 200 ya. Kita tuker aja posisinya. VA yang dicari berarti VA sama dengan QA. QA saat posisinya tadi 3,N/2 baru dikali dengan T kalau dibalik. Oke, kita run. Sorry ini Q ya. Kalau kita balik hasilnya 49 ya, 0,6. Coba kita kaliin 49,6 dikalikan tadi debitnya 4,037 kalau nggak salah. Hasilnya 200. Oke ya, berarti benar ya. Nah, tadi udah lama sekali ya ngotak-ngatik ya, ternyata itu salah. Nggak bisa ngeran ya. Rupanya emang ada bahwa MATLAB itu memiliki keterbatasan pembacaan terutama untuk ULN ya. Dia nggak bisa membaca logika kalau kita masukkan itu sebagai key ya rumusnya tadi. Setelah kita balik jadi V seperti ini menjadi bisa ya dan terbaca. Nah, ini adalah kelemahan. Nah, oleh karena itu nanti kita
menggunakan toolbox ya, karena toolbox itu lebih dapat memprediksi ya, dan lebih untuk segala macam keadaan itu lebih mudah untuk menyesuaikan ya, karena kita tidak perlu membuat programnya manual seperti ini. Oke, demikian saja untuk ulasan video. Ada array, ada buat trial, ada looping, ada matrix ya, seperti ini. Ulasan daripada komputasi 1 silahkan dipelajari gitu ya. Kita ketemu lagi gitu ya. Untuk pertemuan 1 kali ini, apa namanya? Karena ini ulasan gitu ya, jadi silakan dipelajari videonya dengan baik. Kemudian untuk link absennya nanti akan kita bagikan di grup kelas ya, setelah kalian melihat video 1 dan juga nanti absen gitu ya. Jadi pastikan kalian sudah melihat video ini, kemudian baru absen ya, karena nanti absennya ada salah satunya adalah apakah sudah mempelajari isi videonya dan meminta ulasan daripada isi video itu sendiri ya, karena supaya benar-benar dilihat dan dipelajari. Dan juga untuk karena ini bahas review daripada komputasi 1, jadi kita belum ada Meet Google Meet kelas kecil gitu ya di pertemuan pertama kali ini. Tapi untuk minggu berikutnya adalah di pertemuan apa namanya komputasi yang sudah memasuki persamaan diferensial ordiner, kita adakan Google Meet di kelas. Oke, demikian saja. Terima kasih banyak. Selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.